Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Buriska Mahira, dan hari ini Ibu akan menemani kalian semua belajar tema 8, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Aku dan Teman Baru, pembelajaran ke-6. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana bersikap toleransi dan juga menghargai sesama. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun hari ini kita akan belajar akan bersama-sama membaca cerita tentang si Pitung, dan juga kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Langsung saja, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran 6. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-temannya akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat seorang pendekar yang berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita si Pitung? Ayo membaca. Bacalah cerita berikut dengan nyaring. Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian, ia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajari oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang, si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang si Pitung. Namun, si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat.
Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menemukan dan menangkapnya. Karena kesal, Pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung, dan juga Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heyne mengumumkan bahwa jika si Pitung tidak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Heyne dan menyerahkan diri. Ia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Scott Heyne. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Heyne benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir berasal dari daerah Jakarta. Memiliki tempo 104 dan ketukan 4/4. Jadi menyanyikan lagunya sedikit cepat. Kicir-kicir ini lagunya.
adalah lagu daerah yang berasal dari daerah Jakarta. Tempo pada lagu ini adalah andante. Andante berarti lagu dinyanyikan dengan sedang, tidak cepat dan tidak lambat. Adapun tanda-tanda tempo yang lainnya yang umum digunakan adalah largo, lambat sekali, lento, lebih lambat, adagio, lambat, andante, sedang, moderato, agak cepat sedang, allegro, cepat, presto, sangat cepat. Baiklah anak-anak, tadi kita telah membaca cerita tentang si Pitung dan juga telah bersama-sama menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapat dari cerita si Pitung dan juga tadi kita telah membaca cerita tentang Lani. Nah, tadi juga kita telah belajar tentang bagaimana bersikap toleransi dan juga menjaga lingkungan sekitar kita. Dan juga telah mempelajari lagu Kicir-Kicir, yang mana lagu Kicir-Kicir itu adalah lagu yang berasal dari DKI Jakarta. Kita juga tadi telah belajar tentang macam-macam tempo. Selanjutnya Ibu harap anak-anak setelah menyimak pembelajaran tadi dapat memahami dan juga selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya akan Ibu sampaikan di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu berpesan di masa pandemi COVID-19 ini kalian semua tetap di rumah saja, mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap mencuci tangan, menjaga jarak, jangan lupa memakai masker ya. Selain itu, Ibu harap anak-anak juga tetap memakan makanan bergizi seimbang, menjaga kelestarian alam dan juga melestarikan budaya Indonesia. Baiklah, sebelum akhir pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kalian diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.